selalu berdoa, selalu misalnya kalau datang aku cium keningnya gitu, aku doain. Aku selalu minta ampun sama Allah, ampunin papa, berikan kesehatan, itu selalu aku doain gitu ya, karena kita cuma punya dia. Tahu nggak ini ngomong sama siapa? Cut Keke. Kangen ya? Hmm? Ya udah minum obat kan? Belum minum obat. Oh ya udah, istirahat ya. Insya Allah besok kesana ya. Sehat terus ya tuh Pak, sehat terus Pak. Ya Om, sehat terus ya Om. Sehat terus ya. Ya. Dah. 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 Abis mama nggak ada ya papa kondisinya drop lah gitu kan. Cuman ya jadi nggak bangun-bangun dari tempat tidur ya. Ini mungkin ya kan ya kita butuh kesabaran anak-anaknya untuk ngerawat papa, bener-bener gantian lah gitu loh. Jadi kalau aku nggak callingan pagi pasti otomatis aku ini apa namanya aku kalau ngurusin papa lah, mandiin segala macem gitu, terus ganti perban karena kan udah banyak luka-luka kan gitu. Tapi bukan karena diabetes, cuma karena dia nggak bangun-bangun dari tempat tidur gitu. Ini udah hampir 3 bulan tapi 2 bulan di tempat tidur. Tadi udah sempat dirawat di rumah sakit, terus boleh pulang, jadi kita lebih rawat di rumah karena intinya sebenarnya ya ini ya apa maksudnya papa ada stroke, ada Alzheimer, jadi ingatannya tuh kadang ada kadang enggak gitu. Tapi untungnya masih mengenal anak-anaknya sih gitu. Cuman kalau orang lain dia nggak tahu gitu. Tapi yang ngomongnya pun juga udah nggak jelas gitu ya. Apa yang dia omongin sama kita ngomong tuh nggak nyambung gitu. Jadi apa ya ini makanya kadang-kadang aku berasa banget ya Allah, maksudnya di saat yang mama nggak ada ini yang harus kita jaga papa gitu loh. Kemarin kan waktu masih ada mama sebenarnya papa mungkin udah mulai sakit gitu ya, papa yang lebih banyak sakit, tapi ternyata masya Allah mama tuh kuat banget gitu loh. Cuma tinggal berdua mama yang iniin papa, tapi begitu mama nggak ada papa pun langsung yang bener-bener yang udah nggak punya kayak pikiran normal kehidupan sehari-hari, nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi beda banget gitu loh ya. Ini kita benar-benar apa ya, benar-benar harus ekstra punya apa ya, keikhlasan buat ngerawat papa gitu loh. Itu semuanya sih. Usia papa itu sekarang 78 lah, 78-an gitu. Ya intinya sakit yang parah banget sih nggak ada gitu, nggak ada parah. Cuman dia udah nggak punya apa ya, nggak ada semangat buat duduk, buat bangun. Udah cuman dia di tempat tidur gitu loh. Tapi sih sebenarnya fisiknya sih sehat gitu loh, fisiknya sehat. Kemarin itu sempat di rumah adikku gitu kan, terus udah gitu adikku yang satu bilang mendingan papa tetap di rumahnya papa aja karena lebih nyaman gitu. Ntar kalau kayak keluarga family mau datang juga di rumah papa. Akhirnya ya udah kita putusin rumah papa, cuman kita bagi tugas bertiga. Kapan yang misalnya, pokoknya intinya gini, setiap papa mau ganti-ganti segala macam pampers segala macam ada orang, ada kita gitu. Di sana dia ada yang jagain sih, ada suster yang jagain full gitu. Tapi ada adik aku yang cowok yang lebih banyak waktunya di situ gitu. Karena udah keputusan kita bertiga, ya udah papa tetap di rumah papa karena waktu sempat sebelum dia sakit itu kan di rumah adikku, tapi kayaknya dianya nggak nyaman gitu loh. Pasti ya namanya orang tua ya, walaupun gimana tetap pengennya di rumahnya dia kan. Ya udah jadi nggak apa-apa lah, aku juga ke bolak-balik gitu nggak apa-apa. Dan rasanya beda banget. Aku setiap aku mau ke Meruya gitu ya, ke rumah papa tuh kayak aduh ya Allah, waktu
mama masih ada tuh aku tuh kayaknya kenapa gitu sampai nggak terlalu banyak waktu buat datang ke Meruya gitu kan. Kadang-kadang kalau datang aku suka yang disuruh-suruh baru datang gitu kan. Tapi kayak ini begitu pas papa sakit rasanya ya ampun pengen mengulang lagi waktu. Kalau ada kesempatan, ada diberi kesempatan, aku rasanya pengen mengulang yang apa ya, waktu yang sempet nggak ada terbuang sama mama gitu loh. Itu yang bikin kadang-kadang terenyuh, sedih gitu ya. Apalagi kayak kemarin bulan puasa, Lebaran, berasa banget yang namanya kita nggak punya mama gitu ya. Itu sedihnya, sedih banget lah gitu. Tapi ya aku selalu kirim Al-Fatihah setiap aku sembahyang. Aku berusaha kirim doa, kirim Al-Fatihah buat mama. Dan sekarang kita cuma punya papa yang harus kita jaga banget. Kita ladang pahala kita ya sekarang di papa lah gitu. Wah itu emang kadang-kadang kita di saat kita kehilangan seseorang, kita baru terasa berat banget. Dan rasanya pengen diberikan waktu lagi untuk mengulang gitu loh. Untuk mengulang kenangan itu, untuk lebih banyak waktu lagi buat orang tua gitu. Aku selalu berdoa, selalu misalnya kalau datang aku cium keningnya gitu, aku doain gitu. Aku selalu minta ampun sama Allah, ampunin papa, berikan kesehatan. Itu selalu aku doain gitu ya, karena kita cuma punya dia. Dan sayangnya kan dia dalam keadaan sekarang juga kesian gitu ya. Ya nggak bisa kita bawa kemana-mana, nggak bisa kita bawa kayak Lebaran misalnya aku nggak mungkin bawa ke rumah aku karena posisinya kan benar-benar tidur gitu loh. Jadi ya itu kita pengen apa ya satu-satunya sekarang kita sering-sering merawat dia, jangan sampai kita hilang kesempatan itu lagi. Iya banyak banget aku yang belum mungkin ya di saat waktu mama pergi aja untungnya aku hari-hari terakhir itu aku sama mama gitu. Padahal kadang-kadang kan jarang banget, tapi itu hari-hari terakhir mama pergi sampai mama nggak ada tuh aku ada di situ, sampai aku bawa mama ke rumah sakit. Nah ini juga aku nggak mau melewatkan kesempatan sampai nggak deket sama papa gitu loh. Karena aku udah jadi intinya kita pengen berbuat sesuatu di saat orang tua yang memang mengingat kita gitu, tahu apa yang kita lakukan buat dia tahu gitu loh. Jangan sampai dia nggak tahu dan dia nggak jangan sampai di saat dia membutuhkan kita tuh nggak ada. Jadi aku juga merasa bersyukur walaupun kemarin waktu aku jarang sama mama, tapi di saat terakhir yang saat mama sakitnya aku yang nganter, aku yang ada di sampingnya segala macem. Itu kayaknya yang membuat aku alhamdulillah aku ada waktu di situ buat mama gitu, masih ada di saat-saat terakhir gitu ya. Nah ini kayak gini papa juga aku nggak mau sampai menghilangkan momen, menghilangkan waktu yang di saat dia lagi sadar lagi apa gitu. Untungnya sih iya kadang-kadang kan aku suka bilang Dek maaf belum bisa ke situ gitu loh. Tapi ya ntar komunikasi gitu ya, kayak teleponan, video call ya, walaupun sebenarnya kan ngomong juga nggak nyambung, cuman ya kita ngeliat mukanya aja gitu kan. Terus udah gitu setiap kalau misalnya pun aku datang juga aku bawa segala macam yang dia suka. Untungnya dia bisa kayak makan es krim kan, dia masih bisa langsung telan kayak gitu. Terus senang aku bawa makanan, ntar dia pegang tangan aku, dia berusaha kayak mau cium gitu, kayak gitu sih gitu. Rasanya apa ya, seperti kayak anak kecil lagi gitu loh. Tapi aku ngerasain aku nggak mau ya, maksudnya ini momen-momen yang harus aku rasakan banget. Jangan sampai terlewatkan gitu loh. Iya karena kayak sekarang papa kan kayak anak kecil lagi. Jadi kalau aku datang ya mungkin orang kalau ke adik-adik aku cowok-cowok kan dia nggak bisa yang ibaratnya dia main kayak peluk cium aku gitu. Kalau ke adik-adikku yang cowok kan nggak begitu gitu loh gitu kan, cuma bercanda. Kalau ke aku dia ya udah. Jadi jangan sampai dia kehilangan kasih sayang gitu di saat-saat sekarang. Untungnya kalau ngelihat dari yang dia di rumah sakit, yang kita baru rumah sakit itu saat itu kita udah berusaha ikhlas ya. Tapi alhamdulillah kita berdoa yang terbaik dan kita berupaya semaksimal mungkin buat merawat papa sampai papa ini menjadi lebih baik. Itu berkat keikhlasan kita semua kakak adik untuk merawat papa tuh benar-benar
pokoknya apapun yang kita lakukan gitu. Ada kesempatan jangan sampai kita cepat pasrah. Kemarin kan terlalu cepat kehilangan mama. Ini papa sempat, aduh masa sih secepat ini sih kita harus gitu. Udah sempat yang kayak waktu itu udah yang papa udah matanya kosong udah. Tapi alhamdulillah gitu loh. Bisa seperti sekarang lagi itu udah masya Allah banget, sampai aku bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah. Aku udah nyangka tuh sampai dalam keadaan kondisi sekarang COVID gini kan kita bawa orang tua kita ke rumah sakit tuh nggak mudah gitu loh, khawatir. Dan sempat papa dirawat dalam UGD sampai dinyatakan maksudnya aman gitu ya, nggak terkena COVID. Tapi kan dalam keadaan begitu kita takut, kalau keadaan COVID kita udah harus ngelepas. Tapi itu semuanya Allah lancarkan segala macam, kita berdoa nggak putus-putus. Akhirnya papa bisa dirawat ke ruang biasa dari kamar terus akhirnya kita bilang mau home care aja, sampai home care. Jadi udah melewati masa-masa yang kita yang udah yang ya Allah gitu loh, masa-masa berat. Kalau sekarang kan kita ngerawat orang tua di rumah yang kita jaga, udah kan dia nggak kemana-mana. Ini yang kita sempat di rumah sakit, kita mesti datang ke rumah sakit dalam keadaan rumah sakit yang ya sempat terbatasi gitu loh. Kasihan adik-adik juga mesti nungguin segala macem kan kondisinya, terus dia mesti pulang. Masing-masing kita punya keluarga, aku punya anak, adikku juga punya anak gitu. Itu udah melewati masa itu sampai kita sekarang udah tenang, papa di rumah kita jaga banget. Jadi udah lega gitu loh, udah lega, dan kita udah melakukan yang terbaik apapun buat papa. Sampai kita ngeliat papa sekarang udah lepas oksigen. Tadinya kan masih pakai oksigen nggak bisa lepas, yang tiap kali oksigennya terus-terusan kan kita ini kan. Sekarang udah enggak, terus pakai dalam keadaan pulang pun masih ada selang di hidung lewat makanan. Sekarang udah enggak gitu loh. Jadi udah melewati masa itu yang sekarang kita udah agak tenang, udah tinggal pengobatannya. Intinya pengobatan buat kulit aja. Buat yang lain-lainnya sih udah berkurang, ya paling cuma minum obat yang buat Alzheimer-nya aja sih gitu. Jatuh di kamar mandi. Jadi hati-hati kalau orang tua itu jangan ke kamar mandi sendiri. Waktu itu di kamar mandi dia malam-malam dia ke kamar mandi situ jatuh. Sejak jatuh itu akhirnya ya udah dia nggak bangun-bangun, drop, dan jadi kakinya lama-lama ngecil gitu. Nah awal-awal kan kita nggak pakai tempat tidur yang buat biar nggak luka-luka gitu kan. Pas mau udah jadi kita pakai tuh sekarang sih udah dalam keadaan dia udah telat. Tapi sekarang sih di kamar udah kita kasih kayak tempat tidur dirawat di rumah sakit yang bisa duduk gitu, dia makan segala macam, ada TV. Jadi udah gitu aja. Ya kesehari-harian sih katanya papa lebih banyak tidur. Kalau ada temen ngomong sebentar tiba-tiba tidur gitu. Maksudnya kalau ada yang mau ngobrol yang diomongin juga ya nggak tahu apa ya, maksudnya nggak tahu, tapi kita timpalin gitu, kita bawa bercanda gitu. Yang kalau dia paling sebel banget ya kalau di saat dimandiin ya, diganti baju, karena kan mungkin sakit gitu kan badannya gitu. Ntar kalau udah habis gitu baru mukanya udah beres, udah rapi, baru bisa senyum gitu. Papa tuh ada stroke dan Alzheimer. Lebih ke itu, kalau yang lain-lainnya sih nggak ada ya. Alhamdulillah jantungnya bagus, terus udah gitu gulanya juga nggak ada. Iya, jadi udah lebih. Nah sekarang ini jadinya ya ini ya karena dia tidur jadi bolong, pengobatan itu aja, lebih ke kulit sekarang, kulit karena kan ngobatin luka yang bolong itu supaya kulitnya balik lagi gitu. Itu yang lebih ekstra banget sekarang. Oh ya, buat pemirsa Halo Selebriti, aku mohon doanya buat papa aku, mudah-mudahan bisa diberi kesembuhan. Untuk pemirsa Halo Selebriti, doain ya papa aku Teguh Angkasa, semoga selalu diberikan kesehatan dan bisa cepat pulih lagi. Itu aja mohon doanya. Makasih.